wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi pada pelajaran fikih. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat. Ada pada halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa adana bi asrarihi fid dharain amin. Faslun utawi iki pasal suci. Wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate sholat. Qoblat dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Syarat-syarat sholat sebelum masuk ya. Qoblat dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Manjing itu masuk. Fiha ing dalem sholat. Dalam sholat belum masuk sholat. Syaratnya iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Ada 5 hal, 5 syarat sebelum masuk sholat. Rupane 5 toharatul a'dha'i, sucine anggota-anggota badan. Semua anggota badan harus suci. Suci minal hadasi, saking hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Wan najisi, dan najis, harus suci dari hadas dan najis. Wasatrul aurati, yang kedua adalah satrul aurati, lan nutup aurat, menutup aurat ya, menutup aurat. Kalau auratnya orang laki-laki itu mulai pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajahnya. Kalau dulu itu ada budak, budak itu sama kayak laki-laki. Budak perempuan itu auratnya sama seperti laki-laki, antara yang wajib ditutup, antara pusar dan lutut. Kan tapi itu kan wajib, pasti namanya sholat. Sekarang perbudakan sudah dihapus, sudah tidak ada namanya budak, dan semuanya adalah merdeka semua. Kemudian bilibasin tohirin, menutup aurat tadi dengan pakaian yang suci. Pakaiannya harus suci. Kemudian yang selanjutnya wal wuqufu ala makanin tohirin, berdiri ya, ngadeg ing atase panggonan kang suci. Berdiri di atas tempat yang suci, tempat yang digunakan harus suci. Berdiri ini baik, tidak harus semuanya. Misalnya gini, tangan ketika kita sujud, misalnya ketika sujud, kemudian di bagian depannya ada, misalnya ada tahi lalat, tahi lalat, tahinya cicak misalnya, atau tahinya tikus dan sebagainya, ada benda najis ya, asalkan kita tidak menyentuhnya, tidak menginjaknya, kita itu masih sah. Atau misalnya di sungai, di situ ada pijakan, bisa dibuat untuk sujud, posisi lutut, kemudian ada beberapa batu misalnya, kemudian ada tempatnya sujud kepalanya, meskipun pisah-pisah ya, batunya pisah-pisah. Kemudian mohon maaf, ada misalnya ada ketika sholat ada mas kemambang lewat misalnya, itu asalkan batu yang diinjak dari suci itu sudah sah itu. Atau
pakai sajadah bagian bawahnya aja najisnya itu sudah asalkan tidak tembus, dan itu tadi tidak tembus dan tidak kena bagian yang kita injak ya, maka itu masih bisa digunakan untuk sholat. Wal ilmu bidukhulil waktu, dan ngawarui bidukhulil waktu kelawan mancingnya waktu sholat, mengetahui masuknya waktu sholat. Harus tahu waktu sholat. Sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya waktu-waktu sholat. Harus tahu, misalnya tidak ada jam. Kalau sekarang kan sudah maju ya, sudah ada digital falak untuk mengetahui waktu sholat secara online gitu, secara digital. Ada juga Kemenak juga selalu menerbitkan jadwal sholat sepanjang masa, bisa seperti itu. Kalau tidak ada itu, dengan tanda-tanda yang kita pelajari pada pembahasan sebelumnya mengenai waktu-waktu sholat 5 waktu. Kemudian wastiqbalul qiblati, yang kelima adalah menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Kiblat itu adalah Makkah. Sekarang Makkah, dulu kiblat kita itu di Baitul Maqdis di Palestina. Sempat digeser ke sana, kemudian kembali lagi ke kiblat, yaitu ke Makkah, ke Ka'bah. Jadi itu tadi syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat itu ada 5. Yang pertama tadi adalah suci, anggota badannya suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci, pakaiannya harus suci, kemudian berdiri atas tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu sholat, masuknya waktu sholat. Yang kelima adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, wa yajuzu lan wenang tarkul qiblati ninggalaken kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Boleh tidak menghadap kiblat ya, boleh meninggalkan kiblat atau tidak menghadap kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Kakawitan fi syiddatil khaufi, yang dalam nalika banget wedi ya, biasanya karena perang karena ketakutan, itu boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua, wa fin nafilati fi safari ala rahilati, wa fin nafilati, dan pada sholat sunnah fi safar, dalam bepergian, ala rahilah, di atas kendaraan. Keterangan nomor 1 tadi, man min qitalin ya, takut tadi itu bisa sebab perangan atau wagairihi, dan selain perang, atau mungkin ada musibah atau apa. Jika sababu mubah, jika sebabnya itu mubah. Liqouli ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ai illam yumkinukum an tusallu sholatan kamilatan li khaufin wa nahwihi fasallu kama tayassar lakum. Sholatlah jika tidak memungkinkan kalian untuk sholat secara sempurna ya, karena takut dan lain sebagainya, maka sholatlah semudahnya, sebisanya kalian. Musyatan, dengan berjalan ala arjulikum, berjalan kaki, aurakibina ala dawabikum, atau numpak naik kendaraan di atas kendaraan kalian, bisa seperti itu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mustaqbilil qiblata aw ghairu mustaqbiliha, menghadap kiblat atau tidak menghadapnya. Qala fi la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika ila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat Abdullah bin Umar menyebutkan hal itu kecuali dari Rasulullah, memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenai sholat sunnah dalam bepergian di atas kendaraan, kalau sholat sunnah ya,
Kalau salat sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat ala rahilatihi, di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat, sekiranya tawajjahat rahilah, dimanapun tunggangannya itu menghadap. Wa fi riwayatin nahwal masyriqi, dan dalam satu riwayat menghadap ke timur. Fa idza arada al-fardhah, jika menginginkan salat wajib, fardhu, nazala, Nabi turun, fastaqbalal qiblata, dan menghadap kiblat. Wa fi riwayatin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yusalli fis safar. Konon salat di dalam bepergian. Jadi kalau salat sunnah boleh tidak menghadap kiblat jika berada di atas kendaraan. Sampean salat di atas bis, di atas mobil, ya silakan salat dengan menghadap kiblat, kendaraannya menghadap kemana itu. Tapi kalau salat wajib harus turun. Fa idza arada al-fardhata nazala fastaqbal qiblata. Jika Nabi itu mau salat fardu, maka Nabi turun dari kendaraan, kemudian Nabi menghadap kiblat, salatnya dengan cara menghadap kiblat. Nah, mungkin itu pembahasan sedikit mengenai hal-hal yang syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.